saya tidak orientasi penghasilan. Saya punya penghasilan. Ya. Saya punya penghasilan. Saya punya perusahaan. Sebenarnya tidak puas pada beberapa teman-teman yang ada di Dewan, yang selama ini yang kita harapkan belum maksimal kerjanya. Nah, itu makanya kita pingin sendiri untuk terjun di situ. Gitu, untuk terjun di situ. Lebih-lebih khusus kemarin ya, masalah tambang ya. Tidak ada satu pun teman-teman ini itu teriak atau apa segala macam di DPR. Tidak ada, loh. Masalah tambang. Welcome to Rumah Rakyat 2000. Selamat malam Rumah Rakyat 2000. Saya Aristo Mulyadiwaku akan menemani seluruh sahabat Rumah Rakyat. Dan luar biasa, malam ini Rumah Rakyat 2000 kehadiran sosok seorang tokoh muda, aktivis lingkungan, seorang pemikir. Selamat malam, Kakanda. Selamat malam, Aderisto. Dan selamat malam untuk para penonton Rumah Rakyat 2000. Baik, Kakanda, saya panggil Kakanda saja ya. Kakanda juga, juga lebih bagus. Masa pakai Rai, saya pakai KE saja. Jangan terlalu serius-serius. Ya. So, bagaimana? Kakak Heri. Iya. Saya merasa luar biasa malam ini, Kai. Bertemu dengan begitu kah? Langsung ya. Karena jujur, saya mengenal Kai sebetulnya dari beberapa media. Kemudian Kai juga lantang bicara tentang lingkungan. Lalu ketika Kai juga berada di Manggarai selalu nimbrung di kelompok-kelompok diskusi. Sehingga malam ini saya pikir kenapa harus luar biasa karena kita bisa bertemu langsung. Saya juga merasa luar biasa bertemu adek ganteng hari ini. Terima kasih, Kak. Tapi saya mau mengenal lebih dekat sosok Kak Heri Baben. Lalu saat ini juga saya melihat bahwa selain Kak sebagai kelompok pemikir di kelompok-kelompok orang muda, Kak balihonya ada di mana-mana juga. Benar ya, Kak? Oh iya, baliho ya. Karena itu supaya bukan saja saya yang mengenal Kak tapi orang luar sana juga. Mungkin Kak bisa menceritakan profilnya Kak seperti apa sosok Heri Baben. Oke. Terima kasih. Jadi saya coba memperkenalkan diri ya supaya teman-teman tahu kemudian siapa saya gitu ya. Saya lahir di Ruteng. Saya lahir di Ruteng. Ibu saya mungkin banyak yang kenal lah ibu. Namanya Ibu Godens ya. Godens. Ayah saya Barnabas Baben. Ya, ayah dulu bekerja di kantor Sukma yang mengurus semua sekolah dasar Katolik seluruh Manggarai. SDK seluruh Manggarai. Kemudian ibu terakhir dia pensiunan guru kepala sekolah di SDK Ruteng 6. Ya, dulu ibu itu dia itu dulu yang mengajar atau membuka sekolah SKKP yang sekarang SMP Makulata. Jadi saya ini dari keluarga guru. Nah, saya lahir di Ruteng, kemudian SDK Ruteng 6. Saya tamat SD, saya ke Seminari Kisol. SMP Seminari Kisol angkatan tahun 88. Yang sudah menjadi Romo teman kami sekarang ini ada Romo Alo Johnson, Romo Ferry Warman di Seminari Kisol. Ada beberapa juga yang sudah meninggal, almarhum Romo Yevanukul. Ya, tamat SMP saya lanjut di SMA Seminari Kisol. Lanjut di SMA Seminari Kisol. Jadi saya tamat di Seminari Kisol. Tidak mau melamar jadi frater karena pingin kawin. Kemudian saya lanjut ke Jogja. Kuliah di Jogja di kampus Universitas Katolik Sanata Dharma di Jogja. Jadi ini kampusnya pastor-pastor Sarika Yesus. Jadi saya ambil
fakultas ekonomi di sana, ambil fakultas ekonomi. Ya. Selama kuliah ini saya sangat aktif di organisasi di kampus. Banyak sekali kegiatan-kegiatan ya. Saya masuk senat mahasiswa dan saya pernah menjadi ketua senat di sana. Banyak sekali kegiatan-kegiatan. Setelah saya tamat dari Jogja, saya mengadu nasib di Jakarta. Masuk Jakarta sekitar tahun 2000. Masuk Tahun Jakarta, 2000. iya. Masuk Jakarta, mulai bekerja di Jakarta sekitar tahun 2000. Iya, masuk Jakarta. Pertama itu saya bekerja di perusahaan Korea. Perusahaan Korea itu ya perusahaan yang bergerak di bidang logistik internasional ya. Perusahaan kargo. Untuk jasa logistik, jasa kargo, untuk ekspor impor. Tapi internasional, antar negara. Iya. Dulu saya di sana, gaji pertama saya itu 800.000. Ini tahun berapa? 800.000 tahun 2000 dulu, 800.000. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya bekerja, ya tekun bekerja. Kemudian saya diangkat jadi supervisor di sana. Ya, supervisor. Yang mengurus dokumen ekspor, dokumen impor ya. Ngurus dokumen. Operasional lapangan, kemudian saya jadi supervisor. Setelah itu banyak pengetahuan yang sudah saya dapat. Saya coba untuk pindah kantor ke perusahaan Amerika, ya perusahaan Amerika dan bidang yang sama juga, kargo internasional. Di perusahaan Amerika itu saya coba jadi marketing karena saya sudah tahu operasional lapangan, ekspor impor dokumen, saya coba jadi marketing. Jadi marketing untuk mencari klien-klien ya. Klien-klien customer untuk ekspor impor. Customer ekspor impor. Ya, cukup bagus, cukup berhasil. Kemudian saya ditawarkan di perusahaan Australia, ya. Perusahaan Australia. Dan di sana juga saya terakhir itu sebagai direktur marketing ya di perusahaan Australia itu direktur marketing. Setelah dari perusahaan Australia, sebelum perusahaan Australia saya ke perusahaan Hong Kong dulu. Perusahaan Hong Kong, habis itu ke perusahaan Australia. Cukup lama di sana ya, cukup lama di sana. Dan setelah saya banyak klien, saya coba dengan teman mendirikan perusahaan sendiri. Iya, tahun 2015. Tahun 2015 kita mendirikan perusahaan sendiri yang bergerak di bidang jasa ekspedisi internasional juga. Ekspor impor ya. Jasa ekspedisi internasional. Kalau ada lihat kontainer-kontainer lewat itu, kontainer kapal-kapal, kontainer kargo-kargo, pesawat kargo itu kerjaan kita. Wah, luar biasa. Kerjaan kita jadi pabrik mengolah bahan, ya mengolah produk, ya misalnya sepatu, shoes, garment, baju, ya kita yang mengirimnya sampai diterima bayarnya. Kemana saja ke seluruh dunia, ke Afrika, ke Eropa, ke Amerika, ke Asia, ke Cina, kemana saja kita yang kirim sampai diterima oleh buyer. Begitu juga kalau pabrik atau importir di sini mau impor barang dari luar negeri, mau ambil barang di Cina, di Afrika, di Amerika, kita yang ambil barangnya. Kita punya partner di seluruh dunia, di semua negara. Semua negara dan setiap kota-kota besar kita punya. Karena ini kan perusahaan jasa ekspedisi, jadi harus punya network. Ya, begitu. Itu profil saya. Sampai dengan hari ini ya kakak ya? Sampai dan hari ini Kestia masih bergerak di bidang jasa ekspor impor, ekspedisi internasional. Oke, baik. Jadi itulah profil saya. Luar biasa. Ini saya tertarik dengan sosok kakak Heri ini, cukup luar biasa dari perjalanan singkat pendidikan, kemudian pekerjaan juga itu. Tapi saya tertarik kakak Heri ketika 2 tahun terakhir ini, kakak Heri ini selalu bicara tentang lingkungan, ya. Mungkin sedikit cerita ya, pergerakan-pergerakan kakak Heri di luar profesi pekerjaan pribadi, sedikit cerita singkat lah. Kenapa saya sampai ada di sini sekarang gitu ya? Ya. Kenapa ada baliho-baliho begitu? Baliho, ya. Baliho-baliho Ya. bakal calon DPR provinsi. DPR provinsi. Dari Partai Hanura begitu. Ya.
ceritanya panjang. Jadi begini, saya ini semenjak sekitar 4 tahun terakhir, sekitar 3-4 tahun terakhir ya, 3-4 tahun, 4 tahun terakhir ya, 4 tahun terakhir itu concern di bidang penyelamatan lingkungan dan budaya ya. Ada beberapa kasus-kasus di Flores, khususnya di Manggarai Raya kemarin itu kita bergerak. Misalnya contohnya yang terakhir ini kita bergerak untuk menghadang perusahaan tambang yang mau masuk di Lingkololok dan Luvuk. Lingkololok dan Luvuk. Jadi teman saya yang dari Luvuk sekarang di Jakarta juga pernah dia sampaikan kepada saya, teman tolong bantu karena daerah saya mau masukin di tambang. Jadi saya coba koordinasi dengan beberapa alumni. Kami punya grup alumni Seminari untuk koordinasi untuk coba untuk menghadang itu. Dan setelah saya sampaikan di grup, kemudian ada aksi dari beberapa senior, ya kasih masukan untuk dibentuk satu wadah diaspora Manggarai Raya. Dan waktu itu ketuanya Kakak Flori Nganggur, dan saya bendahara sekaligus wakil untuk perjuangan melawan perusahaan tambang itu ya. Jadi saya sangat mencintai alam. Saya tidak mau alam itu rusak ya, khususnya di Manggarai Raya atau Flores ya. Saya pikir juga kalau kita lihat gereja juga sangat berpihak pada itu ya. Sangat berpihak pada untuk misalnya kemarin kasus dulu itu ada masuk perusahaan untuk tambang emas di Manggarai Barat itu ya, kalau nggak salah. Ya. Itu zamannya Monsinyur Huber ya. Huber itu demo untuk kemudian ada juga yang tambang apa dulu di bawah tambang mangan ya. Tambang mangan itu juga ada demo dari gereja ya. Gereja sangat konsen kepada lingkungan. Jangan sampai ini rusak ya. Jangan sampai ini rusak. Itu yang terakhir perjuangan kita. Ada banyak sebelumnya sih. Ada banyak ya. Perjuangan di daerah Taman Nasional juga. Itu sekitar tahun 2018 ya. Ada satu pengusaha besar di Jakarta yang mau menguasai ratusan hektar di Pulau Rinca, Pulau Komodo. Itu kita turun. Kita turun sampai kita cabut seng-seng pagar-pagar di mana dia mau bangun sesuatu di situ, bangun hotel resort atau apa segala macam. Ya, saya dan teman-teman beberapa aktivis di Labuan Bajo juga turun langsung untuk cabut-cabut itu. Ya, ada banyak lah seperti Rafael Truvela mereka, kemudian Ramses mereka. Iya, seperti itu ya. Kita sangat konsen itu. Tapi tidak semua perjuangan kita itu 100% berhasil. Tidak semua 100% berhasil sih ya. Tidak semua 100% berhasil karena kita terbentur sama ya polisi-polisi dari ya kebijakan-kebijakan perda-perda dari pemerintah ya. Pemerintah. Tidak semua ya berhasil ya. Misalnya kalau kita lihat bahwa RT/RW dari Manggarai Timur dari provinsi itu mereka memplot daerah utara itu sebagai daerah tambang. Ya, mereka sudah plot itu ya. Ketika kita menghadapi itu ya kita kesulitan juga karena sudah dibuat dalam peraturan itu gitu loh. Jadi kita kesusahan. Yang buat aturan itu kan pemerintah dan DPR kan. Ya gara-gara itu ada dorongan, ada keinginan untuk melawan itu dan pingin menjadi DPR. Pingin menjadi DPR. Iya, pingin menjadi DPR. Pingin menjadi DPR. Kenapa DPR provinsi yang dipilih bukan DPR daerah? Karena DPR provinsi wewenangnya itu 3 wilayah Manggarai. Betul. Saya mau menjaga 3 wilayah Manggarai. Manggarai Barat, Manggarai Timur. Itu satu. Yang kedua, wewenang provinsi itu wewenangnya itu ada di kehutanan. Itu bukan urusan daerah. Kemudian perkebunan, pertambangan. Jadi 3 hal ini harus dijaga gitu loh. Hutan harus dijaga ya. Tambang nggak boleh masuk. Jadi makanya kita terjun di DPR provinsi sehingga ketika saya masuk di dalam ya, nanti ada kolaborasi teman-teman dari luar yang mencintai lingkungan berjuang, saya juga di dalam untuk menjaga itu semua. Kiri, menarik ya. Tapi pertanyaan saya mungkin atau pertanyaan publik, Kak Kiri kan ya kenapa harus turun lagi ke daerah gitu loh?
kan sudah nyaman di Jakarta. Pekerjaannya sudah bagus, sudah posisi strategis, gitu. Tapi kenapa harus turun lagi ke provinsi? Iya, terima kasih ya. Apa Kak Heri tidak apa namanya, tidak puas gitu? Ya sebenarnya itu tidak puas dengan yang ada sekarang. Maksudnya bukan tidak puas dengan penghasilan. Bukan. Ya. Saya tidak orientasi penghasilan. Saya punya penghasilan. Ya. Saya punya penghasilan. Saya punya perusahaan. Sebenarnya tidak puas pada beberapa teman-teman yang ada di dewan, yang selama ini yang kita harapkan belum maksimal kerjanya. Nah itu makanya kita pingin sendiri untuk terjun di situ. Gitu loh, itu terjun di situ. Lebih-lebih khusus kemarin ya masalah tambang ya. Tidak ada satupun teman-teman ini itu teriak atau apa segala macam di DPR, tidak ada loh masalah tambang. Jadi ya kita pingin ya ada rasa gemes gitu loh. Kok diam gitu loh. Iya toh, ini alam dirusak gitu loh. Kok diam sekali. Makanya kita pingin coba untuk masuk. Heri, gitu. baik, kan banyak isu nih di Manggarai. Kenapa Kak Heri harus melihat isu lingkungan ini menjadi isu penting di mata Kak Heri? Mungkin sedikit ceritalah pemikiran-pemikirannya Kak Heri. Gini, kalau alam rusak, manusia rusak. Ya, betul. Ya, alam rusak, manusia rusak. Ya. Saat ini dunia ini berhadapan dengan masalah besar. Ya. Masalah kerusakan alam, pemanasan global. Ya, kalau kita lihat di Google, nonton di TV itu ramai sekali ya. Ya masalah-masalah itu ya, musim yang sudah tidak jelas ya, yang kita rasakan sendiri. Betul. Kita rasakan sendiri. Sehingga Gereja Katolik pun sudah mengeluarkan satu titah, semacam titah perintah yang disebut Laudato Si. Ya. Yang meminta, mewajibkan semua umat Katolik di seluruh dunia untuk menjaga alam, menjaga rumah kita. Supaya kita bisa hidupnya untuk hidup seterusnya itu bisa aman. Ya, bisa aman dan bisa lestari ya. Itu Gereja Katolik. Kemudian Keuskupan Ruteng juga ada sidang pastoran kemarin mengeluarkan sebuah macam instruksi juga kan ya. Ya, betul. Ya, apa namanya itu saya ya. Yang akhirnya itu ekologis kalau nggak salah. Ekologis. Artinya kita harus menjaga ekosistem. Menjaga sistem. Kenapa dia? Karena itu rumah kita. Kalau dia rusak, maka ya kita manusia juga akan rusak. Ya, toh? Kemudian alasan berikut, kenapa saya berjuang mempertahankan wilayah Manggarai ini dari kerusakan alam? Kita lihat ya, adat Manggarai sangat berkaitan dengan alam. Betul. Ya, adat Manggarai, Lingkon Peang, Gendang None ya. Ya, kalau alam Manggarai rusak, maka budaya juga akan rusak. Maka kalau rusak, karakter orang Manggarai juga akan berubah. Ya, budaya Manggarai. Ingat, budaya Manggarai itulah budaya yang pertama kali masuk Gereja Katolik. Inkulturasi dengan Deres Rani yang dibawakan oleh Monsinyur Van Bekum. Jadi kita harus jaga baik-baik budaya Manggarai. Ya, budaya Manggarai harus jaga baik-baik. Nah, untuk menjaga itu kita harus jaga alamnya juga, karena punya keterkaitan. Ya, sangat keterkaitan dengan alam gitu. Apalagi kalau kita lihat bahwa alam Flores ini, alam Flores, alam Manggarai ini itu alam yang terberkati. Pulau yang terberkati. Ya. Pulau yang terberkati. Kenapa saya bilang begitu? Pulau Jawa, pulau besar begitu, sukunya cuma 2. Suku Sunda, suku Jawa. Di Flores. Tapi coba Kalimantan, pulau besar juga sukunya 1. Pulau Bali, sukunya 1. Coba Flores, sukunya banyak. Ya, pulau kecil sukunya banyak. Ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa, anugerah yang luar biasa. Kemudian kita dikasih komodo. Betul. Kemudian ada liang buah lagi sekarang ya. Kita dianugerahi liang buah dengan manusia Homo florensisnya, Hobbit Flores, yang sekarang lagi rame-rame diperbincangkan di di media ya, Homo florensis. Nah, jadi kita pulau yang terberkati. Lahirnya Pancasila di sini, di Flores. Ya, lahirnya Pancasila di Flores. Jadi kalau kita lihat sekarang, pemerintah pusat itu sangat konsen untuk memperhatikan Flores. Apalagi dengan mereka konsennya di mana? Pariwisata. Pariwisata, betul. Pariwisata.
Kalau mereka konsen di pariwisata, apa itu? Budaya dan alamnya. Iya. Ini alamnya baik, budayanya macam-macam. Ini pulau harus dijaga baik-baik. Sehingga Jokowi itu berkali-kali ke Labuan Bajo. Betul. Ya, jarang presiden pergi suatu daerah itu berkali-kali. Kali-kali. Kalau tidak ada hal yang istimewa di situ. Iya. Ya toh? Tapi Jadi gini, kita Kakak. ini istimewa. Baik, Jadi Kakak. harus dijaga baik-baik. Ini pulau tidak boleh rusak. Kalau sudah masuk pariwisata, Iya. karena itu tambang nggak boleh masuk. Itu yang kita ada. Ya, artinya Kak Heri juga tidak menutup kemungkinan bahwa untuk membuka ruang juga bahwa Manggarai ini dalam konteks pariwisata ya, tidak menutup kemungkinan juga untuk menerima itu ya. Artinya tetap menerima pariwisata, tetapi batasan-batasannya ada. Ini. Pemerintah pusat sudah konsen untuk Flores ini. Iya. Itu daerah pariwisata. Daerah pariwisata. Kita lihat dengan gelontornya triliunan rupiah ke Flores, yaitu Iya. Labuan Bajo, toh. Iya. Nah, konsentrasinya. Kemudian di sini rumah Pancasila. Iya. Ya, karena itu kita konsen sebagai pemimpin, kita juga arahnya ke situ. Iya. Jangan pusat arah ke sini pariwisata. Kita pemimpin daerah arahnya tambang yang merusak lingkungan. Betul. Iya, harus dijaga. Iya. Kak Heri, berarti ketika Kak Heri nanti misalnya terberkati terpilih, tetap konsisten ya suara-suara selama ini, selama bergerak dengan teman-teman terkait dengan isu lingkungan menjadi konsistennya Kak Heri ketika misalnya ada di lembaga dewan ya. Oh, pasti itu. Makanya saya melatih bahwa contoh sederhananya Iya. itu sekarang ya. Di stiker-stiker saya, baliho saya ada nomor handphone. Ya, orang bisa komunikasi, bisa apa segala macam. Iya. Ya, itu untuk melatih kita untuk konsisten. Oke, luar biasa Kak Heri. Ini kita langsung ngegas dari tadi ini. Ya. Sedikit luar biasa malam ini. Tapi Kak Heri sekarang, kita kembali ke belakang dulu. Sekarang tinggal di mana Kak sekarang? Saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Tapi ya selama 1 tahun terakhir ini bolak-balik. Bolak-balik. Sosialisasi kampanye diri untuk mau maju DPR Provinsi dari Partai Hanura. Oh, Partai Hanura. Partai Hanura DPR Provinsi. DPR Provinsi. Berarti bolak-balik Jakarta Ruteng ya? Ya, Jakarta Ruteng. Oke. Selain itu kan sekarang Kak Heri ada di Manggarai ya. Di Ruteng ya Kakak. Di Ruteng di mana Kakak? Saya di Kampung Maumere. Oh, di Kampung Maumere. Sebelah gereja katedral di Oh. Kampung Maumere. Ya. Saya pikir keren juga pernah rumah ya. Iya. Ya, baik. Iya. Kak Heri. Yo. Saya melihatnya bahwa memang kita sulit menemukan tokoh-tokoh yang memang memperjuangkan lingkungan. Dan saya sepakat bahwa lingkungan menjadi isu bersama hari ini. Begitu, isu bersama hari ini, apalagi gelontoran dana, kemudian kebijakan pemerintah pusat untuk Manggarai Barat, tentu tugas kita bersama untuk menjaga lingkungan. Gitu. Lalu kemudian Kakak, bicara tentang perjuangan ke anggota dewan, menurut Kakak sendiri, apakah dengan suara yang kemarin Kakak itu di luar, itu apakah tidak didengar gitu loh, sehingga harus bisa terjun ke DPR? Kan selama ini sama saja, Kakak kan sering menyuarakan soal isu lingkungan itu. Gitu. Apakah ada ketidakpuasan bahwa saya ini harus ada di sistem gitu loh? Itu. Ya, kan begini dalam perjalanan. Terobosan apa yang Kakak lakukan? Apakah dari produk hukumnya gitu? Ya, dalam perjuangan Karena itu. tidak gampang loh Kakak melawan kelompok-kelompok besar ini, apalagi kalau kelompok misalnya kelompok kapital misalnya. Kalau ada persatuan ya, ya dari aktivis di luar, dari teman-teman yang mencintai lingkungan dan didukung oleh pejabatnya, DPR-nya, dukungan gimana? Menghasilkan produk-produk peraturan daerah yang tidak merusak lingkungan, ya, yang berpihak pada lingkungan dan budaya, ya. Yang perjuangan kami selama ini, seperti yang saya ngomong dari tadi, bahwa tidak semua hal mulus, tidak semua perjuangan kami mulus. Ada kerikil-kerikilnya, ada hambatan-hambatannya. Yang kami lihat hambatan-hambatannya itu, ya teman-teman yang ada di dewan yang selama ini yang menurut kami belum maksimal gitu loh. Itu ada greget, jadi akhirnya kepingin saya harus ganti orang-orang seperti ini, teman-teman seperti ini, begitu. Perjuangan dewan.
Oh, luar biasa. Kakak Heri ini saya baru menemukan sosok orang muda. Kalau saya itu Kakak Heri, ngapain lagi saya terjun ke dunia politik? Udah nyaman di Jakarta, pekerjaannya sudah bagus, repot-repot. Tapi saya pikir ini Masalah passion ya, passion. Ya, passion, ya. Passion saya di bidang Panggilan, lingkungan. ya. Ya, passion saya tidak mau lingkungan ini rusak. Ya, saya harus bagaimana cara perjuangan? Teman-teman saya ada, selama ini kita berjuang dari luar, ya tidak maksimal. Ya kita join di dalamnya. Ya. Masuk di dalam juga supaya dari dalam ada, dari luar ada, kita sama-sama kolaborasi. Ya. Iya. Kalau selain isu lingkungan Kakak, ada lagi isu-isu lain yang mungkin Kakak akan advokasi nanti? Ya, itu kan artinya tadi alasan saya kenapa saya terjun di politik ya karena selama ini kan saya berjuang di bidang lingkungan. Tentunya hal-hal lain juga, maksudnya tugas-tugas dari DPR, wewenang DPR provinsi atau wewenang dari provinsi itu bidang kehutanan, perkebunan. Ya tentu juga itu nanti kita perhatikan juga. Ya, untuk lihat situasinya untuk perkebunan cocok juga di sini kan, bukan tambang. Iya, betul. Ya, betul. Yang harus dimaksimalkan. Terima kasih Kak Heri. Ini konsep-konsep Kak Heri ini sangat luar biasa. Pemikir ya, menurut saya ini seorang pemikir. Berani menyatakan sikap bahwa menolak kehadiran tambang di Manggarai di 3 kabupaten. Saya pikir ini menjadi suara bersama juga. Bukan hanya Kak Heri, tapi kelompok-kelompok aktivis ya. Kemudian kelompok-kelompok pemuda. Ini salah satu cara saya ya. Ya, cara saya untuk berjuang itulah ya. Tapi ini bukan hanya kampanye ya, Kak, tapi ini memang komitmen ya. Iya harus ya. Harus sama saya. Kamu juga harus begitu. Jaga ini alam baik-baik, Pak. Iya. Ya. Baik, sahabat Rumah Rakyat 2000, sungguh luar biasa kita bisa mendengarkan pemikiran-pemikiran dari Kakak Heri Bertus Baben. Ya, Kakak Heri Baben, dia sudah menceritakan profil singkat pendidikannya, kemudian aktivitas pribadinya di Jakarta, kemudian berani terjun ke dunia politik. Tetapi sahabat Rakyat 2000, jangan lupa kemudian sahabat nonton ya dan like, subscribe. Gitu. Karena akan ada lagi like, comment, subscribe ya. Karena akan ada lagi cuplikan-cuplikan podcast di Rumah Rakyat dengan kehadiran Kakak Heri Baben. Sekian dan terima kasih. Semoga banyak teman-teman yang ikut di sini juga nanti ya. Ramaikan di podcast ini. Rumah Rakyat 2000. Salam dan sukses selalu. Terima kasih Kakak. Ya.